investasi saham tergantung. Investasi saham semua terbuka insya Allah. Dalam Islam halal jual beli. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba." Allah halalkan transaksi jual beli, Allah haramkan riba. Transaksi boleh saja membeli saham sebuah perusahaan, ya sebuah tempat usaha itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah semua. Ya. Ya, setahu saya Allah alam boleh, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, perusahaannya itu perusahaan yang jelas sistemnya, tidak ada sistem haram di situ secara agama. Perusahaannya jelas. Kalau masalah perusahaan itu non muslim itu masih boleh-boleh saja, nggak ada masalah, tergantung. Kalau dia menggunakan sistem yang tidak melanggar syariat, maka tidak ada masalah. Yang kedua, produk yang dijual juga tidak melanggar syariat. Produknya harus produk-produk yang halal. Apapun yang dijual sama dia harus sesuai dengan sistem Islam dan juga produknya produk yang halal. Maka itu insya Allah tidak ada masalah beli saham seperti itu. Kalau hukum kerja di bank konvensional ini sudah sering ditanya. Kira-kira menurut antum ini, menurut anda yang hadir sini atau teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda maunya saya jawab apa? Kira-kira saya jawab boleh, itu berarti saya mempertaruhkan leher saya ini di hari kiamat di mahkamah Allah, masuk neraka nanti. Nggak boleh riba, haram, gitu kan? Jadi kadang-kadang subhanallah, ini mudah-mudahan penanya niatnya untuk mengetahui hukum ya. Tapi ada kadang-kadang teman-teman karena sudah tahu dirinya salah, sengaja bertanya, dibolak-balikan pertanyaan supaya ada jawaban iya. Nggak mungkin Ustadz menjawab iya itu. Haram-haram, halal-halal, karena kami tahu itu pertanggungjawabannya berat hari kiamat gitu kan. Jadi teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, anda sudah tahu ada fatwa MUI tentang masalah haramnya bunga bank, haramnya kerja di bank konvensional, begitu pula dengan umumnya pendapat ulama dunia, tidak ada satupun yang mengatakan boleh sebenarnya. Lalu bagaimana Ustaz kalau saya sudah terlanjur? Ya taubat, tinggalkan, gitu kan? Itu solusinya. Saya nggak tahu memberikan makan keluarga saya, subhanallah. Bagaimana bisa? Kita berapa 9 bulan di rahim ibu nggak pernah pikir makan dari mana. Waktu masih anak-anak nggak pernah tahu, nggak pernah mau tahu orang tua kita dapat dari mana uang untuk belikan kita permen, makanan, baju. Sekarang sudah sarjana ketakutan mau makan dari mana? Nggak mungkin itu. Ya kan? Syaitan tidak mau kita lepas dari sebuah belenggu yang sudah dia lakukan. Orang yang berbuat kemaksiatan, terbiasa zina, terbiasa riba, terbiasa mencuri, terbiasa bohong, terbiasa dengan sebuah kegiatan, maka syaitan akan buat jaring-jaringnya supaya tidak lepas dari situ. Ranjau-ranjaunya banyak. Beratlah, pertimbanganlah, beginilah, beragam macam. Bagaimana ulama mengatakan syaitan itu masuk ke dalam diri manusia, bisa dia menggoda orang untuk melakukan sebuah perbuatan buruk, atau bisa dia membuat orang lain bimbang dalam mengerjakan perbuatan kebaikan. Di antara perbuatan kebaikan itu, kalau seseorang mau meninggalkan yang haram, mau taubat jalan Allah Subhanahu wa taala, diterima enggak ya taubat saya? Saya mau beri makan dari mana ya anak istri saya? Saya kalau berzina kemudian saya taubat, sampai mau nikahi saya ya? Dan beragam macam was-was yang akhirnya tetap membuat orang tersebut dalam belenggu dosanya. Keliru. Dalam Islam kata Nabi SAW, at-taubat tajubbu ma qablaha. Taubat menutup segala kesalahan yang telah berlalu. Tidak ada masalah dalam Islam, taubat saja. Umar bin Khattab pernah kita bahas, pemabuk keras sebelum masuk Islam. Taubat menjadi seorang khalifah Rashid, yang terkenal khalifah Rashid, dan kemudian khalifah yang kedua dijamin masuk surga, dan banyak sekali fadilah karena Islam tidak melihat masa lalunya seseorang. Yang dilihat adalah sekarang dan ke depan, kan seperti itu. Jadi saya mengajak anda dan seluruh muslimin, dan saya doakan dari hati saya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan anda untuk meninggalkan, karena ini berbahaya sekali. Dirham, 1 dirham riba, kata Nabi SAW, lebih berat dosa di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Berat itu, bukan hal yang ringan. Makanya syaitan membelenggu kita di situ. Keluar saudaraku. Kalau hanya karena masalah dasi, hanya karena masalah kemeja, hanya karena masalah nama baik, hanya karena masalah sudah terlanjur dapat jabatan, dan itu semua anda mau pertahankan silakan, tapi konsekuensinya adalah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena haram. Allah memberikan saudaraku semut di lubangnya makanan, lalu Allah tidak memberikan anda makanan? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh jutaan makhluk tiap hari makan.
Ikan makan, semut makan, semua makan. Saya sudah sering berikan contoh masalah itu kan. Seorang ulama salaf pernah melihat burung bango di atas batang pohon, di atas sebuah danau. Ya, kemudian dia capek kerja di kebunnya, lalu kemudian dia keluar dari kebunnya, duduk di sebelah danau tersebut, lalu dia bilang, semoga Allah memberkahi hasil kerja saya hari ini. Artinya, mudah-mudahan hasilnya maksimal nih. Allah SWT ingin memberikan pelajaran kepada dia. Bagaimana memang Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya. Lewatlah sebuah batang pohon lagi ngapung di atas sungai tersebut, di atasnya ada burung bango, matanya buta, kakinya patah, dan ada di atas batang pohon tersebut. Kira-kira kata orang ini waktu dia lihat, saya ingin tahu bagaimana Allah berikan makan di bango ini. Matanya buta, kakinya patah, di atas batang pohon yang lagi jalan. Jelas-jelas secara akal manusia sulit, dia kalau turun dia nggak tahu, mungkin bisa tenggelam karena bango, walaupun ya bisa berenang atau di pinggir-pinggir danau dia tidak bisa sampai ke dalam, umumnya begitu. Maka yang terjadi adalah dia tunggu, nggak lama kemudian ada seekor burung elang dari kejauhan menangkap ikan, kemudian dia naik ke atas, begitu subhanallah melewati burung bangau ini, lepas jepitan ikan tersebut dan jatuh di depan burung bangau. Kemudian burung elang itu pergi dan tidak mengambilnya lagi, lalu burung bangau cium bau ikan, tinggal turunin kepalanya makan. Bangau yang buta patah kakinya dimakankan oleh Allah. Bagaimana dengan Anda? Ini subhanallah banyak sekali. Coba lihat fenomena alam, banyak makhluknya Allah SWT, keajaiban bagaimana Allah berikan makanan semut, burung, hewan-hewan, banyak sekali. Apalagi manusia.